yang sampai saat ini masih getol untuk memikirkan nasib warganya, terutama di Sidoarjo, yang beberapa bulan lalu viral karena tidur ataupun bertempat tinggal di kandang ayam. Saat ini melihat sesuatunya pemerintah Pacitan begitu sangat-sangat antusias untuk melaksanakan apa yang dilaksanakan. Oke Pak Stonani, sejauh ini Pak Stonani sudah berapa yang saya tahu Pak Skodani sendiri selalu aktif untuk Indriana dengan keluarganya. Baik, terima kasih ya. Jadi memang masalah ini berawal dari masalah rumah tangga. Jadi Bu Surati ini sebelumnya tinggal di Desa Sidokerto, terus akhirnya terjadi konflik keluarga sehingga yang bersangkutan ini diusir oleh keluarga dari pihak laki-laki dan akhirnya tinggal di kandang. Dalam hal ini memang yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada media, pengguna medsos, para jurnalis yang sudah mengangkat masalah ini. Karena yang jelas peran media ini sangat-sangat penting. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang luput dari penglihatan pemerintah, ini memang kita memerlukan peran media. Nah, peran pemerintah dalam hal ini artinya bagaimana peran pemerintah mengetahui kondisi warga masyarakatnya yang seperti apa yang saya sampaikan di depan. Jadi yang bersangkutan ini tinggal di kandang ayam, setelah diangkat oleh media, akhirnya banyak para partisipan yang mendatangi rumah beliau, sehingga ada semacam bantuan, ada semacam stimulan yang mengalir sehingga agar beliau ini tidak tinggal di kandang. Cuman prosesnya memang tidak sesederhana itu. Jadi yang bersangkutan ini sempat membeli lahan, akhirnya ditolak kedatangannya. Terus sampai itu terjadi 2 kali. Terus yang ketiga kali saya memediasi dan menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat yang diwakili oleh pemerintah desa dalam hal ini, agar disampaikan kepada warga masyarakatnya bahwa kita selaku warga negara ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, setelah terjadi transaksi, beliau yang bersangkutan ini membuat suatu rumah ala kadarnya dan dibantu oleh beberapa masyarakat untuk berpartisipasi. Memang peran kita harus menggerakkan masyarakat setempat untuk ikut aktif di dalam gotong royong, membantu tetangganya yang kesusahan. Ini memang peran masyarakat harus kita tumbuhkan. Jadi artinya pemerintah itu tidak harus selalu mendayung aja, tapi juga harus mengendalikan. Nah, setelah rumah itu selesai, nampaknya juga belum berhenti sampai di situ. Bagaimana proses kepindahan yang bersangkutan dari satu desa menuju desa yang baru? Ini harus kita urus juga. Di sini peran pemerintah juga harus aktif dalam menangani masalah ini. Kita fasilitasi dari status kawin menjadi cerai. Setelah itu selesai, belum berhenti sampai di situ, bagaimana terkait dengan masalah bantuan, PKH-nya bagaimana, DPNT-nya bagaimana. Ini juga harus kita fasilitasi. Jadi memang kalau kita melihat memang tidak sesederhana itu, tapi pemerintah harus tetap monitor sampai tuntas bagaimana warga masyarakat itu betul-betul bisa merasakan program, merasakan hasil-hasil yang dia rasakan dari pemerintah itu betul-betul bisa dirasakan oleh yang bersangkutan. Nah, ini memang peran pemerintah seperti itu. Setelah itu rumah jadi juga tidak berhenti sampai di situ dulu. Bagaimana dengan listriknya?
Bagaimana dengan airnya? Nah ini peran pemerintah lagi harus turun tangan menangani masalah-masalah seperti ini. Apalagi masalah sosial ini menjadi masalah yang sangat krusial. Nah, setelah listrik, air sudah terpasang, bagaimana dengan anak-anaknya? Ini diperlukan suatu koordinasi secara totalitas kalau menurut saya dari seluruh stakeholder untuk mengkoordinasikan bagaimana warga masyarakat yang seperti Bu Surati ini, khususnya yang ada di Kabupaten Magetan, bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal, sehingga peran masyarakat itu, peran pemerintah, saya ulangi, peran pemerintah itu hadir di situ di tengah-tengah orang-orang seperti Bu Surati itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat yang bernasib sama dengan Bu Surati. Itu kalau menurut saya seperti itu. Oke, untuk saat ini dari Sidoarjo kemarin, sekarang Bu Surati itu bertempat tinggal di mana? Sekarang yang bersangkutan sudah pindah ke Desa Getasanyar, dan di sana saya juga menyampaikan kepada kepala desa dan seluruh perangkatnya bahwa yang bersangkutan ini sekarang sudah menjadi penduduk Desa Getasanyar. Untuk itu agar selalu dipantau bagaimana kondisi selanjutnya, bagaimana kedepannya seperti apa, karena kondisi rumahnya juga masih belum layak dihuni, artinya belum layak dihuni sebagai rumah. Tapi yang paling penting rumah itu sudah milik pribadi dan sekarang juga sudah dilaksanakan proses sertifikat lewat PTSL. Ini juga peran pemerintah lagi, sehingga yang bersangkutan sekarang sudah menempati rumahnya sendiri. Berarti begini, peran serta pemerintah, peran serta masyarakat, terutama lingkungan itu nomor satu di saat masyarakat itu membutuhkan. Harapan Pak Camat terhadap Bu Surati yang sekarang itu sudah punya rumah tapi belum seperti rumah orang-orang biasanya. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini tidak hanya terjadi pada Bu Surati, masih banyak sekali Bu Surati yang lain tentunya di luar wilayah Kecamatan Sidoarjo. Artinya harapan kami nanti ke depannya agar setiap orang yang memang betul-betul membutuhkan tempat tinggal, di dalam pengusulannya memang harus ada skala-skala prioritas dan harus ada pembatasan jumlah usulan. Ini yang paling penting. Yang kedua, kita harus mengkoordinasikan dengan lintas sektor. Mungkin ada program yang lain, misalkan seperti Kodim itu ada program Rutilahu rumah tidak layak ini. Nah, mungkin juga dalam satu desa itu ada program dalam setiap tahun membenahi satu rumah. Nah, itu yang sudah dituangkan di dalam anggaran pendapatan belanja desa, itu juga harus kita koordinasikan. Ya, setelah kita koordinasikan, kita kolaborasikan bagaimana agar Bu Surati yang lain ini benar-benar bisa merasakan manfaat dari program pemerintah ini. Jadi harus memang tersentral pada satu tujuan. Jadi tidak kita memberikan harapan kepada mereka karena jumlah usulan itu terlalu banyak. Ini kalau menurut saya harus ada pembatasan jumlah usulan rumah tidak layak huni itu berapa tiap desanya, berapa tiap kecamatan, sehingga mereka-mereka yang diusulkan itu betul-betul mempunyai harapan yang jelas untuk menempati rumah yang layak huni. Karena kalau saya melihat data rasio backdrop dari rumah layak huni, rumah tidak layak huni itu kisaran 2.500. Rasio itu artinya antara jumlah rumah dengan jumlah KK yang tidak seimbang. Ya.
masalah pembangunan ini ya berkat swadaya masyarakat gotong royong ya. Ada yang sebagian mengerjakan dengan tukang, tapi banyak yang dapat bantuan juga gotong royong dari masyarakat. Terus yang lain berkaitan dengan rumahnya Bu Surati, masalah kemarin kena musibah angin ya dah. Itu langsung masyarakat sini gotong royong membetulkan asbes yang rusak itu, yang terbang itu ya dibantu sama desa ya Pak Menit, dibantu pemerintah desa. Terus saya karena orang tua di wilayah ini terus menggerakkan masyarakat kerja bakti di sini, itu faktanya seperti itu. Itu kan beda asbesnya yang baru sama yang lama. Yang baru sudah diganti langsung hari itu ditindaklanjuti, langsung hari itu selesai. Oke, untuk saat ini kira-kira berapa hari kemarin bikin rumahnya Bu Surati? Bikin rumah Bu Surati itu ya kurang lebih 1 minggu? ya kurang lebih ya kurang lebih. Berarti sekarang Bu Surati sudah punya KTP sini? Bu Surati sudah. Berarti peran serta pemerintah kita. Artinya ini rumah ini dari awal sampai selesai peran serta warga untuk membantu membangun ini. Iya, peran serta masyarakat. Terus Bu Surati ini kan warga baru, beli tanah ini, ya ta? Beli tanah ini, lah ini tanah sudah didaftarkan sertifikat Pak Menit ya. Masalah sumber dananya uang yang dari beli itu saya tidak tahu. Ya Mas ya, saya tidak tahu. Terus pembangunannya swadaya masyarakat, sebagian menyuruh tukang, sekian persen menyuruh tukang ya. Memang ada tukang yang mengerjakan yang ahlinya ini gitu. Dan bahan-bahan ini juga banyak kan dari bantuan dari warga juga ya, ada sebagian dia beli, ada sebagian dari masyarakat ya. Untuk kependudukan ini sudah selesai Mas, sudah ber-KTP Kertasanyar, sudah 100% warga desa Kertasanyar. Itu pindahan dari mana? Sawit ya. Sidokerto sudah pindah, sudah masuk ber-KTP asli sudah Kertasanyar. Kalau terkait mungkin dari surat tanah dan sebagainya sejauh ini seperti apa nih Mas? Untuk surat tanah ini berhubung desa Kertasanyar itu ada program PTSL. Alhamdulillah Bu Surati sudah ikutkan untuk pendaftaran sertifikat PTSL tahun 2021 ini Mas. Ini proses ya? Iya, masih proses. Mas, kalau terkait bantuan mungkin PKH atau apa gitu yang diterima Mbak Bu Surati ini apa? Apanya Mas? Bantuan mungkin PKH atau apa? Berhubung ya Pak Cari, karena saya tahu prosesnya. Bu Surati ini kan mutasi penduduk dari Sidokerto ke Kertasanyar. Lah, kartu PKH yang dari Sidokerto itu setelah dilihat database-nya itu memang kan sudah dihapus dari sananya Mas. Lah dari dihapus dari sana, mutasi dari Sidokerto sudah dimasukkan ke program PKH Rastra karena proses ini menunggu proses mungkin nggak lama keluar. Artinya ini sudah dimasukkan ke usulan ya? Sudah dimasukkan usulan, yang memproses itu Pak Budi. Yang ngurusi anunya dengan dinas sosial ya, itu sudah. Tapi saya dengar tadi Ibu Surati juga sempat menerima bantuan beras dan sebagainya dari pihak kelurahan itu ya? Iya, betul. Ini inisiatif dari kelurahan itu? Dari desa, dari Mbah Lurah. Terima kasih Mbah Lurah, itu sangat antusias terhadap warganya. Kalau memang dari program BPNT maupun PKH belum siap, belum ada yang keluar, Mbah Lurah siap memberinya dengan kesenangan hati, bisa membantu Ibu Surati.